Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nasat semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah inna nabil khair. Sendiri rahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah nasa semuanya, adapun tema kita pertemuan kali ini adalah mari belajar Asmaul Husna. Subtema makna al-muqaddim dan al-baqi. Adapun tujuan pembelajaran supaya pertemuan kali ini adalah yang pertama menyatakan makna al-muqaddim dan al-baqi, yang kedua menjelaskan pengertian al-muqaddim dan al-baqi, yang ketiga mengidentifikasi dalil berkaitan dengan al-muqaddim dan al-baqi, dan yang terakhir yang keempat adalah menunjukkan sikap al-muqaddim dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, makna dan pengertian al-muqaddim. Makna al-muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak tentu kamu sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Sebagai seorang hamba, kita harus mendahulukan apa yang telah diperintahkan Allah untuk didahulukan. Allah mendahulukan tohara sebelum sholat. Allah mendahulukan zakat daripada sholat Idul Fitri. Allah mendahulukan sholat Idul Adha daripada pemotongan hewan kurban. Hendaklah kita selalu mendahulukan sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan, serta menghindari sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain. Tentang al-muqaddim, qul lakum mi'adu yaum la tastakhiruna anhu sa'ah wa la tastaqdimun, yang artinya katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yakni hari kiamat, yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang saat pun, dan tidak pula kamu mendapat meminta supaya dimajukan. Quran surah Saba surah ke-34 ayat ke-30. Sikap al-muqaddim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang terakhir yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Poin yang kedua, makna dan pengertian al-baqi. Al-baqi artinya yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur dan musnah. Hanya Allah yang kekal dan abadi. Pernah lihat sebuah rumah, bangunan, kantor, dan pasar kebakaran? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda kemewahan di atas dunia tidaklah kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat kelak. Demikian juga manusia, tidak ada yang hidup abadi. Biar saja proses manusia diciptakan dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Al-Baqi adalah sifat yang sudah pasti bagi Allah. Mustahil penyembah akan menyembah kalau suatu saat yang disembah tidak ada lagi ataupun meninggal dunia. Seluruh makhluk yang ada di dunia yang fana ini akan mati, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia, pada akhirnya akan menemui ajalnya. Akan tetapi Gusti Allah tetap kekal dan abadi. Dalil nakli tentang al-baqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat ke-27. Sikap al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
yang maha kekal dan abadi harus lebih besar daripada mencintai orang tua, saudara, teman, dan orang lain dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, beribadah dengan ikhlas sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Yang keempat, bersikap amanah dalam kedudukan ataupun jabatan yang diberikan kepada kita. Ustaz banggakan dari penjelasan tadinya dapatlah kita ambil beberapa konklusi atau kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, al-muqaddim artinya yang maha mendahulukan, sedangkan al-baqi artinya yang maha kekal. Adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kesimpulan terakhir, sebagai seorang hamba yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang kekal dan abadi. Nah, sampailah kita pada tugasmu di rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian al-muqaddim dengan baik dan benar. Yang kedua, tuliskan 2 sikap al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Ustaz, moga kiranya tugasnya dikerjakan dengan teliti. Supaya apa? Supaya dinamu nanti istimewa, muntah, ataupun excellent. Amin amin rabbal alamin. Saat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah serta baca kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.